Doktrin itu penting. Tapi tidak semua doktrin itu kepentingannya sama, kedudukannya sama. Nah, di dalam perkembangan teologi, kira-kira tahun 2005, ada seorang teolog di Amerika namanya Albert Mohler. Dia kemudian mempopulerkan satu istilah yang bagus. Dia populerkan satu istilah yang kemudian dikenal dengan triase teologi atau theological triads. Kata triads sebenarnya berasal dari istilah medis, istilah kedokteran. Kita terangkan pelan-pelan. Jadi istilah triase atau triads itu sebenarnya Albert Mohler itu ambil dari istilah medis, istilah kedokteran. Nah, jadi begini. Kalau saudara pergi di UGD, IGD, rumah sakit, ada beberapa rumah sakit atau puskesmas di depan pintu masuk atau di sekitar pokoknya masuk ruangan. Di situ ada beberapa rumah sakit, ada beberapa puskesmas yang tulis begini. Kami melayani pasien berdasarkan sistem triase, bukan siapa datang lebih dulu. Jadi triase atau triads itu sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, trier, yang arti paling dasarnya adalah sortir, memilih. Maksudnya begini, di rumah sakit itu, khususnya di ruang IGD atau UGD, satu sistem pelayanan medis yang diterapkan di sana, bagaimana dokter atau petugas medis di situ memberikan penanganan terhadap pasien yang datang? Mereka menerapkan satu sistem yang namanya sistem triase atau sortir tadi, atau triads, atau level, atau tingkatan. Kira-kira itu istilah-istilah yang sepadan. Maksudnya begini, kalau misalnya ada pasien yang datang, dokter akan lihat atau tenaga medis akan lihat. Pasien yang datang itu beragam. Kalau saudara misalnya jadi dokter, siapa yang di sini cita-cita jadi dokter? Kalau saudara misalnya jadi dokter, lalu datang 5 pasien, datang bersamaan. Ada yang saudara lihat dia kelingking patah. Ada yang satu lagi muntah darah. Ada yang satu tak cukur-cukur DP kaki. Berdarah, luka, jatuh dari motor. Ada yang satu muntah-muntah tapi tidak muntah darah. Yang satu sementara keluar darah di telinga, di hidung, di mulut. Kira-kira yang pasien yang pertama saudara layani yang mana? Yang DP kelingking patah? Yang mana? Itu pasien yang patah kelingking dan itu yang muntah darah, saudara akan layani yang mana? Yang muntah darah kan? Nah, di rumah sakit itu, dorang ada sistem begini. Sistem triase. Triase itu secara sederhana tadi apa DPRD? Sortir. Atau ini untuk menerangkan siapa yang akan ditangani lebih dulu. Jadi ada pasien yang disebut gawat dan darurat. Nah, itu harus ditangani. Misalnya, dia lagi muntah darah. Atau lagi berdarah, keluar darah telinga. Jadi gawat dan darurat. Kalau terlambat bikin penanganan, dia akan mati. Meskipun ada pasien yang beberapa menit, setengah jam, 1 jam di situ, kung datang ini yang lagi muntah-muntah darah atau lagi pendarahan. Maka yang ditangani, dokter nggak boleh bilang begini, biar lengana muntah-muntah darah, anak berdatang, tunggu situ ngana. Ini katuk saudara tadi DP supi dan naik, jadi orang mau tangani lebih dulu. Enggak begitu. Jadi ada sistem triase. Yang dilayani bukan yang datang lebih dulu, tapi berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Jadi ada level pertama, itu biasa orang kasih warna merah. Gawat dan darurat. Kalau bikin penanganan cepat, bisa selamat dia, bisa tertolong dia penama, tapi kalau memberi pertolongan terlambat, ini akan mengancam nyawa. Ya, atau kalau supi,
Ya boleh tunda saja, belum dapat lihat dokter belum mati kok. Ini memang dia sobat ya kesakitan sih, tapi yang muntah darah dulu. Lalu ada yang warna hijau, kan nggak salah. Gawat tapi tidak darurat, darurat tapi tidak gawat. Terserah mana. Jadi yang pertama gawat dan darurat. Itu merah. Yang itu tidak boleh terlambat. Itu harus diutamakan. Karena itu akan berdampak pada hidup mati seseorang. Penanganan akan mempengaruhi hidup dan matinya dia. Sudah bayangkan. Lalu ada level kedua yang warna hijau kadang-kadang. Itu gawat tapi tidak darurat. Atau darurat tapi tidak gawat. Oke. Dia kategori 2. Kalaupun tak tunda setengah jam, nyendak mau mengancam DP nyawa. Ya toh? Masih bernafas dang, masih sadar dang. Memang dapat lihat kesakitan, masih sadar, masih bernafas. Nah ada yang ketiga, kadang-kadang rongse warna itu kuning. Tidak gawat dan tidak darurat. Nah mungkin dia ada datang sendiri. Sakit sih dia perlu penanganan cepat, tapi dapat lihat kok dia ada datang sendiri. Dan datang deh dia ada naik motor sendiri. Jadi itu level 3. Nah, ada juga yang kadang-kadang sudah level 4, putih atau hitam. Mau bagaimana hebatnya tindakan pertolongan. Mungkin dia kadang-kadang misalnya datang so meninggal, atau ada memang di rumah sakit situ kok meninggal, atau sangat ringan. Dia datang sendiri, secara kasat mata dapat lihat, kayaknya cuma sakima ini. Di ringan dan jadi dia boleh di nomor 4 kan. Nah, berdasarkan sistem triase itu, kemudian seorang teolog yang namanya Albert Mohler, sudah nanti cari DP nama di Google, dia menyusun suatu kerangka berpikir yang bagus. Ketika dia mulai menyusun, ternyata di dalam hal membicarakan tentang doktrin atau ajaran-ajaran gereja, boleh dibagi dalam klasifikasi seperti itu. Jadi kira-kira DP kita bikin gambar sederhana. Kira-kira begini, kita gambar sederhana. Gambar segitiga. Supaya sudah dapat bayangkan. 1. Kira-kira kalau boleh bikin gambar, Albert Mohler konsep begini. Doktrin itu juga bisa dibagi kira-kira menjadi 4 level, 4 tingkatan. Ada kalau boleh pakai gambaran sederhana, gambar segitiga begini. Jadi saudara lihat ini kita gambar segitiga tapi dibagi menjadi 4. Yang paling puncak, yang paling tinggi ini kita kasih gambar warna merah, lalu warna kuning, lalu warna hijau, lalu warna putih. Nah yang di atas ini dia sebut sebagai doktrin utama atau doktrin primer. Jadi yang di atas ini doktrin primer. Kita jelaskan pelan-pelan ya. Nah, ini alat bantu. Jadi yang paling atas ini doktrin yang di atas ini doktrin disebut doktrin primer. Ini doktrin paling utama, doktrin paling penting, yang di belakang boleh dapat ya. Kalau kecil ini, tapi bayangkan kan, ini segitiga, terserah sama kaki sama sisi, tapi kemudian kita bagi 4 lagi. Nah di sini yang paling tinggi ini, yang paling atas, yang paling puncak itu disebut doktrin-doktrin primer. Apa saja itu masuk doktrin primer, doktrin utama? Nanti kita terangkan. Saudara, kita dulu waktu masih SMP pernah belajar tuh 3 kebutuhan manusia, kebutuhan dasar. Apa teh? Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer itu apa? Maksudnya kebutuhan yang mesti ada. Karena itu menentukan hidup mati orang.
Nah, di dalam doktrin juga begitu. Doktrin-doktrin primer ini adalah doktrin-doktrin yang menentukan hidup mati kekristenan. Doktrin yang masuk di doktrin primer ini, doktrin yang harus ada, harus diterima, harus dipercayai. Menolak atau menerima doktrin di level pertama, inilah menentukan seseorang itu disebut Kristen atau bukan Kristen. Saudara akan disebut gereja atau bukan gereja, Kristen atau bukan Kristen, ditentukan oleh penerimaan atau penolakan terhadap doktrin-doktrin yang masuk di level primer ini. Apa saja nanti sebentar. Jadi kalau saudara terima tuh doktrin-doktrin di level primer, saudara akan disebut orang Kristen, saudara disebut warga gereja, saudara disebut pengikut Kristus, dan saudara selamat. Tapi kalau saudara menolak tuh doktrin-doktrin di level primer, saudara bukan Kristen, saudara bukan warga gereja, dan saudara akan binasa. Jadi ini doktrin menentukan hidup mati kekristenan. Mengkategorikan seseorang itu Kristen atau tidak Kristen di sini. Ukurannya ini. Apa saja itu nanti sebentar. Lalu ada doktrin level 2. Doktrin ini doktrin sekunder. Kalau di kebutuhan manusia, kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer kan. Doktrin-doktrin sekunder ini penting, tapi tidak mempengaruhi keselamatan. Doktrin-doktrin di level 2 ini doktrin yang tidak membuat saudara disebut Kristen atau tidak Kristen. Artinya, ini bersifat hanya untuk mengkategorikan saudara itu ada di denominasi gereja yang mana. Atau orang di Indonesia seberapa ratus denominasi. Di dunia ini ada berbagai macam denominasi gereja. Jadi itu yang masuk di level 2, doktrin sekunder. Jadi saudara boleh berbeda. Tapi doktrin di level sekunder inilah yang menentukan orang ini denominasi apa. Jadi dia tetap Kristen, tetap selamat, tetap disebut pengikut Kristus, tapi akan berpengaruh pada dia denominasi apa. Golongan apa. Tapi dia tetap Kristen. Jadi menerima atau menolak, kalau orang terima doktrin di level sekunder ini, orang terima atau tolak tidak berpengaruh pada keselamatan atau kebinasaan. Nanti kita terangkan sebentar apa itu. Lalu ada doktrin level 3, itu doktrin disebut tersier. Tersier itu maksudnya doktrin-doktrin yang bersifat opini atau pendapat. Jadi satu gereja boleh beda pendapat. Jadi bukan satu gereja, maksudnya bahkan di kalangan orang gemim ada perbedaan pendapat tentang suatu pokok ajaran tertentu. Apa saja itu? Nanti sebentar. Ini kita kasih dulu gambaran supaya saudara nanti kalau sebentar orang mau belajar kita akan taruh di sini. Apa tuh doktrin-doktrin level primer itu apa? Yang masuk doktrin sekunder itu apa? Yang masuk doktrin tersier itu apa? Jadi ini doktrin yang bersifat opini atau pendapat. Jadi dia kedudukan lebih rendah. Ada juga yang paling bawah ini warna putih, merah, kuning, hijau, putih. Itu disebut adiafora. Doktrin-doktrin yang tidak penting, boleh dibicarakan, boleh didiskusikan, tapi tidak penting, tidak punya substansi, tidak punya signifikansi di dalam gereja. Tapi boleh dibicarakan, penting untuk diketahui. Nah, jadi itu gambaran umum. Nah, sekarang sudah tanya, jadi yang masuk doktrin level primer itu apa? Pertama, yang masuk di doktrin level primer itu adalah